Selamat siang anak-anakku kelas 6. Hari ini adalah jadwal kita pembelajaran agama Kristen. Kita akan belajar bersama-sama. Siapkan dulu buku paketnya, ada yang masih di sekolahan, nanti bisa diambil atau besok. Siapkan juga Alkitabnya untuk nanti kita baca Alkitab bersama-sama dan juga alat tulis. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar bersama, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama datang kepada Engkau untuk memulai pelajaran kelas 6 dalam pendidikan agama Kristen. Tolonglah kami dan berkati kami supaya kami diberikan kemampuan, kecerdasan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pemimpin yang melayani, pemimpin yang memiliki hati sebagai hamba. Tetapi dalam pertemuan yang pertama ini kemarin kita sudah bertemu dalam kesaksian atau menceritakan pengalaman pribadi kita di dalam acara Natal di masa pandemi. Hari ini kita sudah mulai masuk dalam pembelajaran yang pertama, yaitu pemimpin yang melayani. Di pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang pemimpin di dunia atau pemimpin di dunia ini. Nah, tetapi sekalipun pemimpin di dunia, kita juga harus memiliki hati sebagai hamba, mengenal pemimpin yang ada di dunia ini. Yang sebelumnya kita akan menyanyi terlebih dahulu Hati Sebagai Hamba. Mari kita ikuti bersama-sama lagu Hati Sebagai Hamba. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua. Pada akhirnya, saat ku kembali ke surga, inilah
Baik anak-anak, hari ini kita akan mulai dengan materi kita yang pertama, yaitu pemimpin yang melayani. Materi yang pertama, pemimpin yang melayani, yang diambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 22 ayat 26. Ya, kita akan buka bersama-sama dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 17 dan Lukas 22 ayat 26. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya." Ayat tersebut adalah dasar kita untuk belajar hari ini tentang seorang pemimpin yang melayani. Tapi hari ini kita akan terlebih dahulu belajar tentang apa arti pemimpin itu dan pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Pemimpin, apa artinya pemimpin, anak-anak? Pemimpin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seorang atau orang yang memimpin atau orang yang ditunjuk untuk mengepalai, membimbing, menuntun orang lain baik secara personal maupun kolektif. Nah, jadi pemimpin itu adalah seseorang yang ditunjuk dalam sekelompok masyarakat. Misalnya kan ada pemimpin itu ditunjuk supaya apa? Mengepalai, memimpin, membimbing, menuntun orang lain, baik bisa secara personal, bisa secara kolektif. Kolektif berarti secara berkelompok. Contoh-contoh pemimpin adalah ada pemimpin agama, ada pemimpin negara, ada pemimpin sekolah, dan lain sebagainya. Ya, ada pemimpin masyarakat. Jadi pemimpin-pemimpin itu ada banyak contohnya. Pemimpin agama adalah orang yang memimpin sekelompok umat beragama dalam menjalankan ibadah. Jadi pemimpin agama itu tugasnya adalah
memimpin umatnya dalam menjalankan ibadah. Itu pemimpin agama. Anak-anak sambil simak bukunya ya di halaman 94 sampai 95, 94 sampai 95, karena di slide guru ini ada bagian yang tidak kelihatan ya. Jadi kita simak bersama-sama juga dalam bukunya halaman 94 sampai 95. Pemimpin agama Katolik, pemimpin agama Katolik itu pemimpin agama itu punya nama yang berbeda-beda. Pemimpin agama Katolik contohnya adalah romo, pastor, uskup, biarawan dan biarawati. Biarawan itu jika laki-laki dan biarawati itu jika perempuan. Itu nama-nama pemimpin agama Katolik. Jika kalian mendengar romo, itu berarti dari agama Katolik. Pastor itu berarti dari agama Katolik. Uskup itu dari agama Katolik. Biara atau biarawati atau biarawan itu berarti dari agama Katolik. Nah, sedangkan pemimpin agama Buddha adalah biksu dan biksuni. Biksu itu jika laki-laki dan biksuni jika perempuan. Jika anak-anak mendengar biksu berarti pemimpin agama Buddha. Pemimpin agama Hindu ya, itu ada namanya pedandel atau pedanda, pandita dan sulinggih. Nah, ini yang sering asing bagi kita ya anak-anak. Pedandel, pendita, pandita, sulinggih. Nah, itu adalah nama pemimpin agama Hindu. Pemimpin agama Islam itu ada ustadz, ulama, kiai, dan habib ya. Ada ulama, ada kiai, ada ustadz, dan ada habib. Nah, sedangkan pemimpin agama Konghucu, pemimpin agama Konghucu ini juga agak sulit kita mengucapkan ya anak-anak. Ada Jiaoseng, itu penyebar agamanya, Wensi itu guru agamanya, Suesi itu pendetanya, dan Sanglao itu tokoh atau sesepuhnya ya, sesepuh agamanya. Kemudian ada pemimpin agama Kristen, itu yang sudah tidak asing bagi kita dan kita harus tahu adalah pendeta. Itu pemimpin-pemimpin agama atau tokoh-tokoh agamanya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pemimpin negara. Pemimpin negara itu adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Pemimpin negara adalah sebuah jabatan yang mempunyai peranan sebagai wakil tertinggi dari sebuah negara. Nah, jabatan, kalau pemimpin negara itu hubungannya dengan jabatan. Contoh pemimpin negara di Indonesia itu disebut presiden, pemimpin provinsi itu gubernur, pemimpin tingkat kabupaten itu bupati atau wali kota, pemimpin tingkat kecamatan itu camat, pemimpin tingkat kelurahan disebut lurah. Contoh-contoh pemimpin negara adalah Joko Widodo itu sebagai presiden di Indonesia. Gubernur Jawa Tengah itu adalah Ganjar Pranowo, berarti Pak Ganjar itu adalah pemimpin Jawa Tengah atau Gubernur Jawa Tengah. Wali Kota Salatiga adalah Pak Yulianto dan lain sebagainya. Contoh pemimpin dalam lingkup kecil, contohnya adalah ketua RT, ketua kelas, ketua paguyuban, ketua kelompok, dan lain sebagainya. Contoh-contoh pemimpin dalam lingkup kecil. Nah, pemimpin itu adalah seorang kepala yang mempunyai kuasa dan bertugas memimpin dan menuntun bawahan dan anggotanya untuk mencapai sebuah tujuan. Jadi baik pemimpin dalam lingkup besar maupun pemimpin dalam lingkup kecil itu punya kuasa, cuman lingkupnya berbeda-beda. Kalau presiden itu lingkupnya adalah seluruh Indonesia atau satu negara. Sedangkan pemimpin dalam lingkup kecil, misalnya ketua RT, lingkupnya kuasanya hanya dalam satu RT. Sama-sama mempunyai kuasa tetapi lingkupnya berbeda. Yang tugasnya adalah membimbing dan menuntun bawahannya atau anggotanya untuk
mencapai sebuah tujuan dalam organisasi tersebut. Nah, tadi yang Bu Guru jelaskan, yang kita pelajari adalah pemimpin secara duniawi atau pemimpin-pemimpin yang ada di duniawi yang kita pelajari hari ini. Nah, tetapi kita punya pemimpin yang lain daripada yang lain adalah Tuhan Yesus sebagai pemimpin. Tuhan Yesus bukan pemimpin agama saja ya, bukan pemimpin agama, bukan pendeta, tetapi Tuhan Yesus adalah pemimpin umat manusia yang ada di dunia ini. Nah, mengapa kok Tuhan Yesus itu menjadi pemimpin berbeda dari pemimpin yang lain yang ada di dunia ini? Karena Tuhan Yesus punya penuh kuasa, atau Tuhan Yesus penuh dengan kuasa. Kuasa Tuhan Yesus tidak hanya dalam lingkup satu negara atau beberapa negara, tapi Tuhan Yesus mempunyai kuasa atas langit, bumi, dan segala isinya. Semuanya ada di dalam kuasa Tuhan Yesus. Kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus antara lain menyembuhkan orang sakit, meredakan angin ribut, membuat mukjizat, dan bahkan membangkitkan orang mati. Sudah banyak sekali mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di dalam menunjukkan kuasanya. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Tuhan Yesus membuat mukjizat mengubah air menjadi anggur, mengusir setan atau roh jahat, membangkitkan orang mati, menyembuhkan banyak sekali orang sakit. Itu kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, sebagai pemimpin yang berkuasa, anak-anak, Tuhan Yesus sekalipun punya banyak kuasa, bisa membuat mukjizat, tetapi Tuhan Yesus tidak menggunakannya dengan sewenang-wenang, tetapi Dia menggunakannya dengan bertanggung jawab. Nah, Dia menggunakan kuasanya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberi teladan supaya menjadi pemimpin yang melayani, yaitu pemimpin yang rendah hati dan memiliki hati sebagai hamba. Pemimpin yang melayani itu adalah pemimpin yang sebagai hamba, yang punya hati melayani dan memberi teladan. Sebagai seorang hamba yang melayani majikannya, demikian pula Tuhan Yesus sebagai pemimpin juga melayani umatnya, dan kita juga harus meneladani kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi, kita harus bisa meneladani kepemimpinan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, memberi teladan terlebih dahulu sebelum kita menyuruh orang lain. Nah, demikian tadi anak-anak, kita sudah belajar tentang pemimpin, ya, pemimpin yang ada di dunia ini, dan sedikit tentang Tuhan Yesus sebagai pemimpin, sebagai teladan pemimpin yang melayani, yang berbeda dari pemimpin-pemimpin yang ada di dunia ini. Nah, di minggu yang akan datang kita akan belajar lebih lanjut di dalam keteladanan Tuhan Yesus di dalam memimpin atau pemimpin yang melayani. Nah, hari ini tugas yang Bu Guru berikan kepada anak-anak adalah belajar lagu yang sudah kita nyanyikan di depan tadi, yaitu Hati Sebagai Hamba. Tugasnya adalah anak-anak menyanyikan lagu itu dan direkam serta dikirimkan ke Bu Guru. Boleh direkam dengan rekam suara saja, tetapi boleh juga di video. Nah, anak-anak bebas memilih untuk rekam baik secara video ataupun secara rekam suara, tetapi tugasnya dikirim ke WA Bu Sartia. Nah, terima kasih anak-anak, kita sudah belajar ini, dan minggu depan akan kita lanjutkan dalam materi yang sama, tetapi lebih kepada pemimpin yang diajarkan atau yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama berdoa mengakhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kami sudah belajar tentang pemimpin di dunia ini dan sedikit tentang keteladanan Tuhan Yesus dalam memimpin. Tuhan akan memberikan kepada kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam kami belajar, dan kami terus meneladani Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Baik, selamat siang, terima kasih, dan Tuhan memberkati.